oh lakban dia pasang sendiri karena untuk menahan sakit kepala, nggak boleh. Yang bisa mengeluarkan statement itu adalah ahlinya. Yang menjadi kompleks adalah karena kita sekarang yang kita temui adalah korban saja gitu ya. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Saya sampai membuat sebuah teori ecek-ecek bahwa sepertinya lebih mudah bagi pihak kepolisian untuk menyampaikan ke publik, menyampaikan pengumuman tentang terjadinya peristiwa pidana. Pemirsa, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi 8 Juli 2025. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, apalagi karena posisi Arya ini sedang menjalani tugas negara dan dikenal sebagai sosok yang tenang dan berdedikasi. Kami hadirkan kembali pembahasan mengenai misteri kematian Arya dalam Metro Siang kali ini. Sekitar pukul 8.30 pemirsa, penjaga kos ini mendapati kamar Arya masih tertutup rapat sejak malam sebelumnya. Karena tidak kunjung ada respons, pihak kemudian dari pintu kamar dibuka paksa. Saat itulah jasad Arya ditemukan terbaring di kasur dengan kepala tertutup lakban. Sementara pintu kamar terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kekacauan di dalam ruangan. Kemudian jenazah dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari keterangan pihak keluarga, Arya ini memiliki riwayat GERD atau penyakit lambung dan juga kolesterol. Kemudian setelah prosedur otopsi dilakukan, jenazah dibawa ke kampung halaman di Bantul dan dimakamkan di pemakaman Sunten Banguntapan pada Rabu sorenya. Beberapa fakta awal langsung menjadi sorotan pemirsa, kami tampilkan di sini. Pertama, tidak ada bekas luka atau kekerasan lain yang terlibat atau terlihat di tubuh Arya. Wajah dan kepala korban ini dibalut lakban kuning yang rapat dan nyaris tanpa celah. Kemudian sisa lakban ditemukan di dekat jenazah. Polisi tengah memeriksa sidik jari pada lakban tersebut dan teridentifikasi sidik jari korban. Sementara sidik jari lain masih dalam penyelidikan kamar kos dari pihak kepolisian juga. Kemudian kita lihat kamar kosnya rapi, tanpa jejak perlawanan. Kemudian CCTV menunjukkan Arya beraktivitas seperti biasa pada malam sebelumnya. Tanpa ada tamu atau orang mencurigakan, dan yang menarik, pintu kamarnya memang hanya bisa dikunci dari dalam. Pintu kamar ini menggunakan kunci digital atau smart lock dan hanya korban yang memegang aksesnya. Tidak ditemukan juga tanda pembobolan atau akses dari pihak lain. Ini fakta-faktanya. Kemudian Kompolnas. Kompolnas ini juga langsung datang pemirsa ke lokasi dan melihat, mencatat ada 7 poin penting. Yang pertama adalah CCTV-nya aktif pemirsa. Tidak ada rekaman yang hilang. Jadi normal, tidak ada rekaman yang kemudian ada yang kurang. Poin kedua adalah aktivitas terakhir Arya terekam jelas, termasuk saat ia membawa kantong belanjaan berwarna hitam. Kantong plastik ini juga sudah diperiksa. Lalu Kompolnas melihat situasi di sekitar kos saat kejadian juga tergolong tenang. Arya ini dikenal pribadi tertutup dan jarang menerima tamu. Ini juga fakta yang ditemukan oleh Kompolnas. Lalu ada fakta plafon dan jendela kamar dalam keadaan utuh tanpa ada indikasi orang luar masuk atau ada orang masuk ya dari luar. Kemudian hasil otopsi juga belum keluar secara lengkap karena masih menunggu analisis dari toksikologi. Dan yang paling penting, tidak ada tanda kekerasan dari pihak luar, tapi tetap banyak hal yang belum bisa disimpulkan. Karena dinilai perlu penyelidikan lebih mendalam, kemudian kasus ini dilimpahkan dari Polsek Menteng ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penyelidikan masih berlangsung dengan fokus pada hasil forensik dan analisis lingkungan sekitar. Polisi juga membuka ruang untuk berbagai skenario, tergantung temuan di lapangan. Penyidik membuka semua kemungkinan penyebab kematian, termasuk bunuh diri, kematian karena sakit, maupun ada dugaan pembunuhan. Ini semua dicek. Arya diketahui sekali lagi memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol, namun hasil otopsi lengkap masih ditunggu untuk memastikan apakah faktor medis juga berperan. Selain itu, analisis digital terhadap ponsel dan laptop korban tengah dilakukan penelusuran komunikasi dan aktivitas terakhirnya. Polisi menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan menyeluruh tanpa spekulasi, dan berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada publik setelah seluruh bukti terkumpul. Nah, penjaga kos dan beberapa saksi sekitar juga sudah diperiksa pemirsa. Polisi juga menelusuri rekaman CCTV tambahan di lingkungan sekitar kos untuk melihat apakah ada gerak-gerik mencurigakan yang terlewat. Di sisi lain, keluarga Arya yang berada di Jogja
telah bertemu dengan pihak Kompolnas juga. Mereka menyerahkan informasi lengkap terhadap kehidupan Arya belakangan ini, termasuk kondisi psikis dan aktivitas sehari-hari. Jadi semua informasi ini kini menjadi bagian penting dari penyelidikannya. Nah, hingga kini pemirsa kita juga harus masih menunggu hasil resmi otopsi dari rumah sakit dan laporan lengkap dari penyidik. Satu hal yang pasti, banyak pihak berharap agar kematian Arya Daru ini bisa terungkap secara tuntas, adil dan transparan, bukan hanya demi keluarga tapi juga demi publik yang ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Untuk itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga turun tangan menemui keluarga diplomat Kemlu Arya Daru di Bantul, Yogyakarta. Komnas HAM ingin memperoleh informasi langsung dari istri korban. Komisioner Komnas HAM yang berjumlah 3 orang tiba di rumah keluarga Daru sekitar pukul 9.30 pagi. Jalannya pertemuan juga berlangsung tertutup. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah tidak banyak menjelaskan soal materi pertemuan. Ia hanya mengonfirmasi bahwa pertemuan yang kali ini bertujuan untuk mengkonfirmasi sejumlah informasi. Komnas HAM ini menjadi lembaga kedua yang mendatangi rumah Arya Daru di Jogja. Setelah sebelumnya pada Sabtu lalu Kompolnas telah melakukan pertemuan dengan keluarga Daru. Sementara itu pihak keluarga almarhum juga belum mau memberikan keterangan lebih. Keluarga mengaku lelah lahir dan batin. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan Bu, nanti ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat, Bu? Nanti kami sampaikan. Bu, sedikit saja mungkin Bu, biar kami juga tahu. Ini kan hampir 3 jam lebih. Siapa aja, Bu, yang temui, Bu? Sama Mbak Pita juga, istri Mas Ketemu Dani. dengan siapa Bu? Ya, ketemu keluarga. Kami sangat capek lahir batin. Mohon maaf, nggih. Jadi kami tidak bisa memberikan info apa-apa kecuali itu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Perasaan Bapak bagaimana, Pak? Capek lahir batin. Sudah 1 minggu lebih nih, Pak, berjalan. 2 minggu 2 minggu ya? lahir batin. Sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Belum ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.